warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eski Fairuza dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bicara tentang sesuatu yang khas atau budaya-budaya dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, banyak sekali ya ragamnya. Kita bisa melihat budaya-budaya yang biasanya mendapat pengaruh dari bangsa luar melalui seni bangunan, tarian, musik, dan yang paling sering kita temui nih yaitu makanan. Dari makanan saja kita bisa melihat perbedaan dari satu suku dengan suku lainnya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang makanan yang khas banget dari daerah Betawi dan sering kita temui di pasar tradisional ataupun di toko kue. Kira-kira apa aja ya? Oke, yang pertama adalah kue talam. Pernah nggak sih teman-teman mendengar kue talam? Atau sebenarnya teman-teman sudah tahu nih kue talam, sudah pernah mencoba juga dan sudah tahu bentuknya seperti apa, tapi nggak tahu sejarah atau asal-usul dari kue talam. Oke, di sini saya akan sedikit cerita tentang sejarah ataupun asal-usul dari kue talam yang sebenarnya memiliki filosofi di dalam kehidupan loh. Kue talam merupakan kue atau jajanan tradisional khas Betawi yang diduga berumur lebih dari 500 tahun loh. Kue ini juga dipercaya mendapat pengaruh dari Tionghoa dan Eropa. Kata kue berasal dari kata serapan bahasa Hokkien yaitu houl. Apabila teman-teman pertama kali nih nyobain kue talam, pasti teman-teman akan segera sadar dengan satu ciri khas dari kue ini, yaitu teksturnya lentur dan lengket. Ternyata dari tekstur saja kue ini memiliki filosofinya tersendiri loh. Maksud dari tekstur lentur dan lengket ini yaitu menggambarkan kekentalan dalam hubungan kekerabatan antar manusia. Selain itu ada rasa gurih, manis, dan legit yang dapat dirasakan dari kue ini. Rasa gurih, manis, dan legit menggambarkan pula perpaduan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Sebab itulah kue talam dibuat dua lapis, yakni rasa manis di bagian bawah dan rasa gurih di bagian atas. Oh iya, pada zaman dahulu kue ini tidak memiliki banyak varian rasa seperti saat ini loh. Lalu dipercaya juga kue ini hanya dihidangkan pada kalangan bangsawan saja dan hanya disajikan saat acara-acara tertentu sebagai hidangan pembuka. Disebut kue talam karena adonan kue ini dicetak di dalam loyang bulat atau talam. Ada juga yang menyebutkan bahwa talam berarti baki atau nampan. Kue atau jajanan tradisional khas Betawi yang lainnya ialah kue cucur. Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa ya nama kue cucur cucur? Asal-usul kue cucur ini di Indonesia, pada awalnya kue ini dibawa oleh bangsa asing, tetapi tidak diketahui kapan kue ini diperkenalkan di Indonesia. Karena bahan dan cara pembuatannya yang mudah, maka kue cucur dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Dilihat dari cara pembuatan kue cucur ini pada awalnya, yaitu dengan meneteskan adonan kue cucur di atas loyang. Nah, kata cucur ini dipercaya dari bahasa Betawi yaitu ngocor, tetapi oleh para pendatang diubah menjadi ngucur, maka disebut kue cucur. Lalu ada satu kue atau jajanan tradisional khas Betawi lainnya nih yang memiliki sejarah unik, itu kue apem. Asal-usul kue apem yang berkembang di masyarakat ada dua versi nih. Versi pertama, kue apem pertama kali diperkenalkan oleh Ki Ageng Gribik yang merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya yang pada saat itu baru kembali dari Tanah Suci atau Mekah. Saat kembali dari Mekah itu, Ki Ageng Gribik membawa 3 buah oleh-oleh yang isinya makanan. Namun, istri dari Ki Ageng Gribik ini merasa kalau oleh-olehnya itu terlalu sedikit nih. Maka istrinya pun berinisiatif untuk membuat kue apem ini. Setelah kue ini jadi, istri dari Ki Ageng Gribik ini membagi-bagikan kue tersebut kepada penduduk sekitar. Penduduk yang berebutan untuk mendapatkan kue apem itu akhirnya semuanya berteriak ya Kowiyu, yang artinya Tuhan berilah kekuatan. Kata apem ini dipercaya berasal dari saduran bahasa Arab yaitu afan yang artinya ampunan. Hal ini memiliki arti tersendiri, yakni supaya masyarakat terdorong hatinya untuk memohon ampun kepada Allah. Versi kedua, kue apem ini dipercaya berasal dari Kerala dan Tamil Nadu di India Selatan. Menurut beberapa bukti sejarah, apem sudah dikenal sejak abad pertama Masehi di Tamil Nadu loh.
Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah catatan mengenai kue apem atau apam yang berasal dari bahasa Tamil yang ditemukan di sebuah literatur Tamil Sangam. Namun ada sedikit perbedaan di dalam cara penyajian kue apam di Indonesia dengan di India. Pada umumnya, kue apam khas Betawi ini disajikan dengan rasa manis dari gula dan gurih dari kelapa parut yang ditaburkan di atas kue apam. Kue apam di India disajikan dengan bumbu kari ayam atau ikan dengan tambahan bumbu pedas seperti sambal. Gimana ya rasanya itu? Oke, demikianlah penjelasan mengenai kue atau jajanan tradisional khas Betawi yang memiliki sejarah atau asal-usul yang unik banget dan kayaknya belum banyak orang yang tahu nih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.